Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang web service, SOA, dan REST. Anggota kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Fikri Haikal dari kelas IF19F. Kemudian ada rekan saya Budi Menurul Ilham dari kelas IF19A. Kemudian ada Dede Aprilia dari kelas IF19F dan yang terakhir ada Rismayati dari kelas IF19F. Adapun bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama ada aplikasi terdistribusi web service dan service oriented architecture atau SOA. Yang kedua ada infrastruktur web service perusahaan, standar dan protokolnya yang meliputi SOAP, WSDL, HTTP, XML, WS dan lain sebagainya. Yang ketiga ada protokol HTTP dan yang keempat ada RESTful web service yang meliputi representational state transfer atau REST. Yang kedua ada operasi CRUD dan metode HTTP dan yang terakhir ada Postman Client REST. Aplikasi terdistribusi web service dan SOA. Bisa dilihat di sini sudah terdapat web service yaitu dari sebuah maskapai penerbangan Lion Air yang meliputi tentang penerbangannya sendiri, kemudian ada detail penumpang atau passenger detail, kemudian ada add-on, kemudian ada payment atau pembayaran. Selanjutnya ada sebuah web dari maskapai penerbangan juga yaitu Citylink Indonesia. Dan berikut adalah web yang terintegrasi di traveloka.com. Ya, di sini di Traveloka bisa ada hotel, tiket maupun tiket kereta api dan pesawat, adapun pulsa dari internet tentunya. Ini juga sebuah web dari maskapai penerbangan yang meliputi tentang penerbangan dari Surabaya Medan dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari kinerja yang barusan kita lihat tadi. Ini ada travel agent, corporates, customer sales office, dan travelers terhubung dengan internet booking engine, yaitu yang terdiri dari Air-IB, Hotel IB, Cruise IB, Car IB, dan Vacation IB yang diakses oleh GDS, airlines, hotels, car suppliers, insurance, dan payment gateway. Semuanya ini terhubung dan menyatu. Aplikasi terdistribusi. Sebagian besar aplikasi modern sifatnya terdistribusi, yaitu beberapa komponen saling berinteraksi. Model aplikasi terdistribusi yang pertama client server, koneksi soket atau web socket persisten. Yang kedua ada distributed objects atau klien adalah objek dari server yang meliputi DCOM atau CORBA, Java RMI, dan Net Remoting. Kadaluarsa di sini adalah yaitu tidak digunakan lagi dalam aplikasi modern. Kemudian ada web service atau RESTful web service yang sedang tren baru-baru ini atau tren terkini, yaitu sebuah RESTful yang meliputi HTTP, REST, JSON dan layanan berat SOAP, WSDL, dan XML. Service, dunia nyata dan perangkat lunak. Dalam dunia nyata, service berarti suatu bagian kerja yang dilaksanakan oleh service provider, menerima beberapa input dan memproduksi hasil yang diinginkan. Suatu supermarket, bayar uang dan terima buah-buahan. Dan yang terakhir ada karakteristik kualitas, harga, waktu eksekusi, pembatasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam dunia software, service bermaksud menerima beberapa input, melaksanakan kerja, memproduksi keluaran, kemudian ada model request response atau klien meminta, server menanggapinya. Web service dan klien. Suatu web service adalah service perangkat lunak yang berkomunikasi di atas protokol web standar. Service klasik atau kelas berat menggunakan SOAP, WSDL, XML, WS. Service kelas ringan atau RESTful menggunakan HTTP, REST, dan JSON. Suatu klien atau consumer atau konsumen menggunakan service, yaitu meminta atau merequest sesuatu untuk dikerjakan. Yang kedua mendapatkan hasil yang diharapkan, dan yang ketiga memperoleh suatu error atau kesalahan. Service Oriented Architecture atau SOA. SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu konsep arsitektural untuk pengembangan sistem perangkat lunak, yaitu memanfaatkan blok bangunan atau komponen yang dapat digunakan ulang atau reusable bernama service.
Kemudian ada SOA atau membagi-bagi, decouple, perangkat lunak monolitik menjadi layanan-layanan dapat digunakan kembali. Kemudian ada service dalam SOA adalah yang pertama otonom atau fungsi bisnis stateless, yang kedua menerima permintaan dan mengembalikan tanggapan, yang ketiga menggunakan antarmuka standar dan terdefinisi bagus atau protokol standar. Service di SOA otonom yaitu setiap service beroperasi secara otonom tanpa pengetahuan adanya service yang lain. Stateless yaitu tidak mengingat suatu status tahan lama antar request yang dapat menyimpan status dalam database dan merujuknya berdasarkan ID. Yang kedua ada mudah diskalakan atau cukup tambahkan node berikutnya. Kemudian di service DSO yaitu ada model request response, yaitu klien bertanya, server mengembalikan jawaban. Dan server tidak pernah mengirimkan request kepada klien. Bisa dilihat dari gambar, di sini sudah tergambar bahwa klien meminta pesan kepada web service dan memberikan pesan respon melalui internet kepada klien. Service di SOA 2. Komunikasi melalui protokol standar, yaitu HTTP, FTP, SMTP, RPC, MSMQ. Kemudian ada JSON, XML, SOAP, RSS, WS. Tidak tergantung platform, bebas operation system atau platform, bahasa maupun framework. Discoverable, registrasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Budi Manarul Ilham dari Informatika 19A. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang SOA kelas ringan atau SOA di internet. Nah, pada perusahaan internet mengimplementasikan lightweight SOA di internet. Nah, di sini juga bisa disebut WOA atau Web Oriented Architecture. Bisa kita cari contoh pada Google, Amazon, Facebook, Twitter, Parse.com, dan lainnya. Di sini juga berbasis pada standar web ringan. Website ini seperti Ajax dan Rich Internet Application atau RIA. Ada juga REST, JSON, RSS, XML, dan API berbayar. Pada RESTful Web Service atau juga bisa lightweight web service-nya menggunakan request HTTP simple dan juga respon JSON yang simple. Ini contoh lightweight untuk aplikasinya. Selanjutnya masuk ke heavyweight SOA atau SOA di perusahaan. Nah, pada perusahaan SOA-nya yaitu ada SOA kelas berat. Nah, di sini berpengertian digerakkan oleh proses bisnis seperti BPM, BPMN, dan BPEL, dan juga sebagainya. Pada Enterprise Application Integration atau EIE, dan juga integrasi B2B dan protokol berbasis SOA. Dan juga ada framework seragam atau SCA dan WCF. Selanjutnya ada Enterprise Service Bus atau ISB, ada pemerintah atau kontrol SOA, dan juga banyak standar publik seperti WS dan sebagainya. Di sini ada contoh gambar macam-macam the spectrum of service oriented approach, dari yang teknik sampai ke bisnis, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke standar web service atau WS. Service Directory Standar seperti UDDI atau RDDL dan XRI atau juga XRDS. Nah, pada service messaging standar bisa berupa SOP, over JMS atau MTOM, dan juga WS dressing. Pada service metadata standarnya bisa berupa WSBPL, WSDL, WADL, WSFL, WS Police, dan WS Police Assertion, dan juga WS Police Attachment dan WS Metadata Exchange.
atau WS Max. Pada Web Service Security Standard, XML Signature, WS Security Police, atau juga bisa WS Security, dan juga ada WS Trust, WS Secure Conversation. Selanjutnya pada Quality of Service Standard bisa berupa WS Reliable Messaging, WSRM atau bisa disebut itu, atau WS Coordination, dan WS atau Atomic Transaction, dan juga WSTX. Nah, di sini ada contoh infrastruktur web service pada perusahaan. Di sini web sender atau web yang mengirim berupa HTTP, dan swap request messaging-nya ini akan diterima oleh swap receiver, dan juga berupa HTTP akan direspon kembali ke pengirim melalui swap respond message. Infrastruktur web service juga perusahaan juga bisa berupa SOAP maksud saya, atau WSDL, atau XML, dan juga HTTP. Jadi tidak hanya HTTP saja. Selanjutnya ada infrastruktur web service kelas berat. Di sini ada komponen infrastruktur web service kelas berat atau klasik, mempunyai deskripsi WSDL atau Web Service Definition Language. Selanjutnya ada metadata, atau kita bisa sebut WS Metadata Exchange, atau juga bisa disebut WS Max atau DISCO. Dan juga ada format penyingkat. Nah, di sini format penyingkatnya bisa berupa SOAP, XML, XSD, atau HTTP. Nah, ini berupa contoh gambar dari SOAP, XML, XSD, WSDL, dan juga web service. Selanjutnya apa itu WSDL Service Description atau WSDL? WSDL atau bisa disebut juga Web Service Description Language itu mendeskripsikan yang dapat dilakukan oleh web service tentunya. Nah, berupa nama dari metode atau message yang tersedia, parameter input dan output, nilai yang akan dikembalikan, tipe data yang digunakan untuk parameter atau hasilnya, dan juga ada endpoint atau port dan bindings. WSDL di sini juga adalah standar terbuka berbasis XML dari W3C. Nah, di sini ada contoh dari WSDL berupa XML version 1.0, mempunyai ending UTP-8, dan juga mempunyai definisi XMLNS ini berupa HTTP, dan isi dari HTTP-nya itu schemas xln sop.org/wsdl/http. Itu contohnya. Dan juga bisa banyak lagi lainnya di bawah, bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada penemuan web service. Nah, pada proses mendapatkan metadata dari server atau deskripsinya, biasanya suatu URL ditanyai untuk meretrieve metadata itu. Dan juga mempunyai dua protokol untuk integrasi. Ada WS Metadata Exchange, ada DISCO. Nah, WS Metadata Exchange ini berupa protokol berstandar yang dikembangkan oleh contohnya Microsoft, Asun, dan SAP, dan juga lain sebagainya. Untuk DISCO, protokol Microsoft lama untuk digunakan dengan pendaftaran UDDI.
Selanjutnya SOAP untuk format request dan hasilnya. SOAP untuk itu bisa disebut juga Simple Object Access Protocol, mempunyai format berbasis XML terbuka untuk pengiriman pesan dan juga standar terbuka dari W3C-nya. Suatu pesan pada SOP terdiri dari SOP header dan body. Nah, header ini mendeskripsikan parameter pesan atau metadatanya, sedangkan bodinya data pesan atau badan request atau responnya. Nah, biasanya juga pesan SOP dikirim di atas HTTP. Jadi bisa TCP option atau antrian pada pesan message queue atau juga jalur lain dapat digunakan. Ini contoh swap request-nya. Dari XML version 1.0, encoding UTP-8. Selanjutnya ada SOP-nya, envelope atau envelope XMLNS. Jadi http www.w3.org 2001 XML schema interacts intense. Nah, itu contohnya dan juga bisa ada selanjutnya menjadi XMLNS menjadi http www.w3.org 2001 XML schema. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada sedikit gambaran untuk swap request dan swap respond dari si pemesan, si request, dan si respon itu dari web merespon KTP-nya. Nah, ini juga ada SOAP respon, contohnya berisi XML version 1, tentunya titik kosong encoding UTP 8, swapnya envelope. Nah, di sini XMLNS jadi X atau XSI jadi http www.w3.org 2001 XML schema intense. Seperti itu contoh dari swap response-nya. Nah, ini ada web service kelas berat atau berbasis pada SOAP dan WSDL. Ini berupa contoh pada gambar di kiri atau kotak yang ada di kiri ini merupakan contoh dari WCF test client pada klien yang request, dan kotak kanan ini berupa contoh receive atau responnya at service reservation-nya reference. Selanjutnya protokol HTTP. Nah, bagaimana cara HTTP bekerja? Jadi pada HTTP client kita akan merequest pesan ke HTTP server atau web servernya ini berupa HTTP. Nah, dari server ini, HTTP web server akan merespon message-nya berupa HTTP over TCP atau juga IP. Selanjutnya akan menjadi web browser di HTTP client. Nah, HTTP ini apa? HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol. Protokol klien server untuk mentransferan sumber daya web, file HTTP, HTML atau image, styles, scripts, data, dan lain-lain. Protokol terbesar luas, maksud saya, protokol tersebar luas untuk komunikasi internet saat ini. Dan juga model request dan responnya atau klien request, server akan menjawab. Formatnya berbasis teks atau human readable, dan juga bersandar pada sumber daya unik atau URL-nya, dan juga menyediakan metadata sumber daya atau MIS
encodingnya, dan stateless-nya, cookies, dan penyimpanan web dapat mengatasi ini. Nah, di sini ada contoh HTTP protokol request dan respon. Nah, pada program klien ini, HTTP berjalan pada end host, dan pada HTTP server, ini pada program server akan berjalan juga pada di server. Nah, saat HTTP klien meminta atau request sumber daya, nah dia akan mengirim HTTP-nya ke server yang dari klien. Nah, di server akan menyediakan sumber daya, selanjutnya akan direspon kembali HTTP-nya ke klien. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aprilia dari kelas IF 19F. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu percakapan HTTP. Contoh dari percakapan HTTP yaitu HTTP request. Source code-nya get/course/javascript http/1. Hostnya yaitu www.softuni.com. User agennya yaitu Mozilla/5. CRLF yaitu baris kosong menunjukkan akhir dari request header. HTTP response http/1.1.200 OK. Date Monday 5 Juli 2010 jam 1:09 GMT. Servernya Microsoft http api/2. Less modified Monday 12 Juli 2012. Content length 54. CRLF. HTML title Hello. Welcome to our site HTML. Baris kosong menunjukkan akhir dari response header. Baris kosongnya. Selanjutnya ada metode HTTP request. HTTP mendefinisikan metode-metode request, yaitu menentukan aksi untuk dikerjakan pada sumber daya yang diidentifikasi. Metodenya ada get, deskripsinya meretrieve sumber daya atau eksekusi query. Post membuat sumber daya, put mengubah sumber daya, put mengubah sumber daya, delete menghapus sumber daya, hit meretrieve header sumber daya, dan options merequest opsi komunikasi. Selanjutnya ada pesan request HTTP. Pesan request HTTP yaitu yang dikirimkan oleh klien berisi baris request HTTP. Terdiri dari metode request yaitu get, post, path, dan delete. Juri sumber daya yaitu URL. Versi protokol. Header request HTTP ada parameter tambahan. Badan atau body HTTP ada data opsional miss post form files. Seperti yang ditunjukkan di sini ada resource HTTP/version. Headers di sini kita mengosongkan baris dan kita tulis body. Request HTTP get. Contoh request HTTP get yaitu get/course/javascript http/1.1. Ini termasuk ke dalam baris request HTTP. Dan ada host www.softuni.bg. Accept, terus accept language-nya bg, accept encoding-nya gzip, dan devlet. User agennya Mozilla/4.0, compatible MSI 6.0 Windows and connection keep alive. Cache control no cache. Ini dari host sampai cache control termasuk request header HTTP. Dan CRLF termasuk request body kosong. Request HTTP post. Contoh request HTTP post sama seperti di atas, post/webmail/login.phtml http/1. Ini termasuk baris request HTTP. Host
www.abv.bg, accept language bg, accept encoding, gzip, dan deflate, sama user agennya Mozilla, connection keep alive, cache controlnya no cache. Ini termasuk request header HTTP. CRF, username sama dengan main and password top secret. Nah, ini termasuk request body memegang data form yang disubmitkan. Get conditional HTTP. Contoh request get conditional HTTP. Get /apply HTTP www.shopuni. User agennya Gecko 20.100.115 Firefox size 3.0 if modified since Tuesday 9 Maret 2011 11 Mengambil sumber daya hanya jika telah merubah di server. Server membalas dengan 304 not modified jika sumber daya belum berubah, atau sebaliknya 200 OK dengan versi terakhir. Pesan respon HTTP. Pesan respon HTTP yang dikirimkan oleh server HTTP mengandung baris status respon HTTP, yaitu versi protokol, kode status, phrase status. Header dari respon menyediakan metadata mengenai sumber daya yang dikembalikan. Badan atau body dari respon, isi dari respon HTTP. Seperti ini contohnya http:/version status kode status text header CRF respon body the request resource. Respon HTTP contoh. Contoh respon HTTP dari web server. http:/1.1.200 OK ini termasuk baris status respon HTTP. Dan date Friday 17 Juli 2010 16.09 servernya page/2.14 Linux. Express-nya bytes. Content next-nya 84, content-nya text HTML. Date itu termasuk tanggalnya, servernya page yaitu menggunakan Linux, express-nya byte, content length-nya panjangnya 84 dan tipenya menggunakan teks HTML. Ini termasuk respon header HTTP. CRF HTML head title test title head body test HTML page HTML termasuk respon HTTP. Respon HTTP. Contoh respon HTTP dengan hasil error. http://1.1.404 not found. Baris status respon HTTP. Beda dengan yang oke. Kalau yang oke dia akan muncul 200 oke. Jika error dia akan muncul 404. Juga sama dan ini sama. Kode respon HTTP. Kelas kode respon HTTP 1xx informasional miss 100 continue. 2xx successful miss 200 OK atau 201 create. 3xx redirection miss 304 not modified atau 301 movemently dan 302 found. 4xx merupakan client error. 400 bad request, 404 found, 401 unauthorized, dan 409 5xx server error, miss 500 internal server error, dan 503 service unavailable. Content type dan content deposition. Header respon content type digunakan oleh server untuk menetapkan bagaimana output akan diproses. Contoh, content type-nya text HTML, charset-nya UTF-8. Halaman HTML berencode UTF-8 akan ditampilkan dalam browser. Content type dan ada selanjutnya yaitu content type application PDF. Content disposition attachment file name report April 2012 PDF. Ini akan mendownload file PDF bernama Financial Report April 2012.
Di sini ada layanan web RESTful, arsitektur kelas ringan bagi web service. Resource yang terdiri dari representation 1, 2, 3, dan 4. Dan ada uniform methodenya, ada get, path, post, dan delete. Selanjutnya ada API mengintegrasikan aplikasi pihak lain. Your API terdiri dari 4 cabang, yaitu pertama ada third party application, kedua third party application, sama ini juga dia membuat 4 cabang dengan 4 metode yang sama. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayati dari kelas IF 19F. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai konsep web service. API mengintegrasikan aplikasi pihak lain. Third party application. Selanjutnya, API mengumpulkan hasil dari API pihak lain. API mengintegrasikan semua aplikasi kita, website, Windows, mobile app-nya, terus ada iOS, Android, semuanya dikumpulkan di API. Apa itu REST? Responsive State Transfer atau REST merupakan software arsitektur style berisi panduan dan praktek terbaik bagi pembuatan web service yang dapat diskalakan. Status dan fungsi dari aplikasi termasuk sumber daya atau resource. Setiap sumber daya dikaitkan dengan URI yang unik. Setiap sumber daya mendukung operasi-operasi standar atau CRUD. Secara natif memetakan ke protokol HTTP. Metode HTTP yaitu GET, POST, PUT, DELETE, FETCH, OPTION, dan lain-lain. Operasi CRUD dalam REST API. Ini untuk URL, HTTP purpose, body, dan result-nya. Untuk di GET, post body-nya empty, result-nya returns all entries. Untuk post body-nya JSON string, result-nya new entry create. Untuk HTTP verb yaitu GET, post body-nya empty, result-nya return single entry. HTTP verb put, post body-nya JSON string, result-nya update an existing entry. Dan HTTP verb delete, post body-nya empty, result-nya delete existing entry. RESTful Web Service dan metode HTTP. 1 URI per sumber daya. Banyak operasi per URI. Kedua, dapatkan semua atau satu sumber daya berdasarkan ID-nya. Run get http myservice.com API books dan atau get http myservice.com/api/books/3. Selanjutnya, untuk tambahkan sumber daya baru, yaitu post http myservice.com/api/books. Selanjutnya, modifikasi atau update sumber daya, yaitu put http://myservice.com/api/books/3. RESTful Web Service dan metode HTTP. Hapus atau sumber daya delete http://myservice.com/api/books/3. Update bagian dari sumber daya after update parsial. Meretrieve metadata sumber daya dan memeriksa sumber daya. Bisa digunakan dalam Ajax untuk meminta perizinan. Postman Client REST di web browser. Ini Postman Live Demo. RESTful API contoh. Ini untuk servernya, register dan login. Dan ini untuk operation user, listen API user, add user, remove user. Ini adalah kemiripan REST API dan query SQL. Perbandingan format data service umum. XML adalah bahasa markup untuk representasi data. Digunakan untuk encoding dokumen dalam bentuk machine readable
Format berbasis teks terdiri dari teks, atribut, dan konten, menyediakan data dan metadata dalam waktu yang sama. JSON, JavaScript Object Notation, standar untuk representasi struktur data dan larik asosiatif. Standar terbuka berbasis teks kelas ringan diturunkan dari bahasa JavaScript. RSS atau Atom, Release Symbol Syndication, yaitu pemilih dari format feed web untuk mengakses publikasi situs, misalkan entry di blog, headline berita, video, dan lain-lain. Selanjutnya berbasis pada XML dengan skema XSD terstandar. Selanjutnya dokumen RSS atau feeds merupakan daftar item, list of items, masing-masing mengandung title, author, publish date, summarizer, teks, dan metadata. Protokol Atom bertujuan untuk meningkatkan RSS dan memungkinkan publikasi. Ini contoh dari RSS. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.